semuanya, perkenalkan saya Putri Sylvia Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas topik yaitu masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Anggota kelompok kami terdiri dari Genta Fazri Abdika, Putri Sylvia Oktaviani, Raiden Raga, Rebecca Ayu Putri Kloper, Sarah Narulita, Steven Putra Chandra, Valencia Misal Gunawan, dan Zahra Aknagita Zara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga saat ini. Namun, perubahan zaman menghadirkan tantangan baru yang perlu dihadapi agar Pancasila tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tantangan-tantangan tersebut dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, selanjutnya saya persilakan Raiden. Terima kasih. Jika melihat sejarah Indonesia, perdebatan mengenai dasar negara pernah menjadi persoalan yang cukup serius. Salah satunya terjadi dalam sidang konstituante pada tahun 1955 sampai tahun 1959. Perbedaan pandangan mengenai dasar negara membuat proses penyusunan konstitusi tidak mencapai kesepakatan. Situasi tersebut akhirnya diselesaikan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Keputusan tersebut mempertegas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi penentu seluruh rakyat Indonesia. Dari peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa ketika menghadapi perbedaan pandangan. Selanjutnya saya persilakan Steven. Terima kasih. Selain perbedaan pandangan politik, Indonesia juga pernah menghadapi ancaman berupa gerakan yang ingin mengubah dasar negara. Contohnya adalah pemberontakan DITII dan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1963. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa menjaga Pancasila bukan hanya untuk menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Persatuan dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama agar bangsa Indonesia ini tidak mudah terpecah. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudari Rebecca. Terima kasih. Di era globalisasi, arus informasi, budaya, dan teknologi bergerak sangat cepat. Kondisi ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi nilai-nilai Pancasila. Sebagian masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Sikap individualis seperti ini dapat mengurangi semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Karena itu, kita perlu mampu menyaring setiap pengaruh dari luar agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya persilahkan Saudari Valencia Michelle Gunawan. Terima kasih. Kemajuan teknologi juga memudahkan penyebaran paham yang bertentangan dengan semangat persatuan. Melalui internet dan media sosial, masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi, termasuk informasi yang mengandung unsur intoleransi maupun radikalisme. Apabila tidak disikapi dengan bijak, hal tersebut dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sikap saling menghargai perbedaan perlu terus dipelihara agar kehidupan masyarakat tetap harmonis. Selanjutnya saya persilakan Saudara Sarah Narulita. Terima kasih. Saat ini hampir semua aktivitas masyarakat berkaitan dengan teknologi digital. Media sosial menjadi tempat utama masyarakat memperoleh informasi. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Masih banyak ditemukan berbagai berita palsu, ujaran kebencian, serta informasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat. Jika informasi tersebut langsung dipercaya tanpa diperiksa kebenarannya, dampaknya dapat mengganggu persatuan bangsa. Oleh sebab itu, setiap penggunaan media digital
perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, nilai-nilai Pancasila tetap dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya dipersilakan Genta. Terima kasih. Selain tantangan dari luar, Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan dari dalam negeri, seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pendidikan Pancasila perlu dikembangkan dengan metode yang lebih menarik. Mahasiswa dan generasi muda tidak hanya diajak menghafal sila-sila Pancasila, tetapi juga memahami maknanya melalui diskusi, studi kasus, maupun pemanfaatan dari media digital, sehingga nilai-nilainya benar-benar dapat diterapkan. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya, Zara. Terima kasih. Menurut kelompok kami, penguatan Pancasila dapat dilakukan melalui beberapa langkah sederhana namun penting. Pertama, meningkatkan pendidikan karakter sejak usia dini. Kedua, memberikan teladan yang baik dari para pemimpin maupun aparatur negara. Ketiga, menegakkan hukum secara adil sehingga masyarakat merasakan adanya keadilan. Keempat, meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Putri. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa tantangan terhadap Pancasila akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Namun, selama nilai-nilai Pancasila terus dipahami, diterapkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya, maka Pancasila akan tetap menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Salam Pancasila.